Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga pada kesempatan pagi hari ini kalian dalam keadaan sehat dan semangat selalu. Iya, pada kesempatan hari ini kita masih membahas tema yang sama, yaitu di tema 1, subtema 1, pembelajaran yang kelima, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Buku referensi yang kita pakai yaitu buku tematik terpadu kurikulum 2013, edisi revisi 2018. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran hari ini, kita terlebih dahulu berdoa agar ilmu yang akan kita dapatkan nanti, ilmu yang akan kita terima nanti, bisa mudah diserap oleh kita, mudah difahami, dan mudah masuk ke dalam otak kita, dan bermanfaat untuk di masa yang akan datang. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Pada pembelajaran hari ini, ada tujuan pembelajaran yang harus kalian capai. Yang pertama, tujuan pembelajarannya adalah setelah mengamati, siswa dapat mengidentifikasi ide pokok dari informasi gambar yang disajikan. Yang kedua, setelah mengamati gambar, siswa dapat menentukan hasil penjumlahan dengan teknik tanpa menyimpan dengan benar. Dan tujuan pembelajaran yang ketiga adalah setelah mengamati, siswa dapat menyelesaikan soal cerita sehari-hari yang berkaitan dengan penjumlahan tanpa menyimpan dengan benar. Perhatikan gambar berikut. Ada 3 anak yang sedang bermain pasir. Dia adalah Gani, Reska, dan Jauzi. Gani, Reska, dan Jauzi sedang bermain bersama. Mereka bermain pasir. Lihat gambar yang kedua. Setelah bermain, mereka makan. Sebelum makan, Gani mencuci tangannya terlebih dahulu. Sedangkan Reska tidak mencuci tangannya dan langsung mengambil makanan dan memakannya. Perhatikan gambar yang ketiga. Sesaat setelah mereka makan, Reska mulai merasakan sakit pada perutnya. Dan di gambar yang keempat, Gani dan Jauzi lalu membawa Reska pulang. Sesampai di rumah, orang tua Reska segera membawanya ke rumah sakit. Reska sakit perut karena tidak menjaga kebersihan tangannya sebelum makan. Untuk itu anak-anak, sebelum kita makan, terlebih dahulu hendaknya kita mencuci tangan dengan baik dengan sabun agar tangan kita bersih, terhindar dari kotoran. Nah, lihat gambar berikutnya. Aturan-aturan sebelum makan. Hendaknya makanan harus sehat. Jadi seharusnya kita terlebih dahulu mengetahui makanan yang akan kita makan. Apakah makanan itu termasuk ke dalam makanan yang sehat atau tidak? Sehat untuk diri kita atau tidak? Misalnya makanan itu tidak terlalu pedas, ya, makanan itu higienis atau bersih dari kotoran. Maka agar makanannya selalu sehat dan tidak dihinggapi lalat, hendaknya makanan yang ada di dapur misalnya atau di tempat makan hendaknya ditutup. Kemudian sebelum makan, kita wajib mencuci tangan sebelum makan.
Ya, mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Dan ketika hendak makan, seharusnya kita berdoa sebelum makan terlebih dahulu. Masih pada aturan sebelum makan, salah satu ciri makhluk hidup adalah tumbuh. Untuk bertumbuh, makhluk hidup perlu makanan dan air. Makanan yang baik untuk pertumbuhan adalah makanan yang bersih dan sehat. Kebersihan makanan juga akan mempengaruhi pertumbuhan. Jika makanan yang kita makan tidak bersih, kesehatan dan pertumbuhan kita pun akan terpengaruh. Salah satu cara menjaga makanan agar tetap bersih adalah dengan menutup makanan. Hal ini perlu dilakukan agar makanan tidak dihinggapi lalat atau hewan lainnya. Makanan dapat menjadi tempat lalat bertelur yang menyebabkan makanan menjadi kotor. Itulah sebabnya tadi Bapak jelaskan bahwa makanan-makanan yang kita miliki hendaknya ditutup terlebih dahulu yang rapat sebelum kita makan itu ya. Sisa-sisa makanan kita ini ketika makan tidak habis misalnya itu ditutup lagi. Barangkali nanti akan dimakan lagi gitu. Ya, perhatikan lagi. Selain menjaga kebersihan, kita juga harus berdoa sebelum makan. Berdoa untuk berterima kasih atas karunia yang diberikannya. Ayo, siapa yang ketika makan lupa berdoa? Ya, mulai sekarang setelah mendapatkan pelajaran ini, wajib ketika sebelum makan berdoa terlebih dahulu. Karena itu adalah bagian dari rasa syukur kita ya terhadap karunia yang diberikan oleh Tuhan. Kemudian makan sesuai kebutuhan. Menjaga kebersihan makanan serta berdoa sebelum dan sesudah makan merupakan contoh sikap bersyukur. Makan sesuai kebutuhan maksudnya bagaimana? Tidak terlalu sedikit dan juga tidak terlalu banyak. Tapi cukup ya. Apalagi kalau misalnya kita teman-teman anak-anak sedang bermain di tempat saudara. Maka makanan-makanan yang ada di hidangan kita ambillah yang terdekat, jangan yang jauh-jauh. Ya, yang terdekat dengan kita saja yang dimakan dan secukupnya. Begitu juga di rumah. Meskipun makanan itu enak sekali, tapi ingat, makanlah yang cukup, bukan banyaknya. Sikap bersyukur merupakan pengamalan sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi ketika kita sudah melakukan rasa syukur, melakukan terima kasih kepada Tuhan, itu ternyata kita sudah melaksanakan pengamalan sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jika kita sudah makan sesuai dengan kebutuhan, menjaga kebersihan, serta berdoa sebelum dan sesudah makan, berarti kita sudah melaksanakan sila yang pertama, Pancasila. Ya, lihat gambar berikutnya. Ada gambar seseorang sedang memerah sapi. Kemudian gambar berikutnya ada gambar kandang sapi. Susu sapi adalah salah satu contoh makanan yang sangat baik untuk kesehatan. Jadi siapa yang sering minum susu setiap pagi atau sebelum tidur? Nah, itu adalah minuman sehat ya, tetapi susu yang murni. Kemudian lihat gambar berikutnya, ada perusahaan susu. Beberapa perusahaan memproduksi susu sapi dalam bentuk kemasan kotak siap saji agar mudah dikonsumsi. Berikut ini adalah jumlah susu kemasan kotak yang dapat dihasilkan oleh beberapa perusahaan.
Kita lihat daftarnya. Jumlah susu kemasan kotak yang dapat dihasilkan oleh beberapa perusahaan. Lihat daftarnya. Perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C, perusahaan D, dan perusahaan E. Ada 5 perusahaan. Jumlah susu kemasan yang dihasilkan setiap bulannya berbeda-beda. Perusahaan A menghasilkan susu kemasan sebanyak 1.200 kotak setiap bulan. Perusahaan B menghasilkan sebanyak 3.000 kotak. Perusahaan C menghasilkan 4.800 kotak. Perusahaan D menghasilkan 3.250 kotak. Dan perusahaan E menghasilkan 2.200 kotak. Ya, masih ingatkah kalian ketika mengurutkan bilangan dari yang terkecil ke yang terbesar? Atau sebaliknya, dari yang terbesar ke yang terkecil? Itu sudah kita bahas di pembelajaran sebelumnya, yaitu mengurutkan bilangan dari yang terkecil ke yang terbesar atau sebaliknya. Dari daftar jumlah susu kemasan yang dihasilkan oleh masing-masing perusahaan di samping, ya, di daftar itu ada pertanyaan, manakah perusahaan yang menghasilkan susu kemasan kotak yang banyak setiap bulannya? Berarti cari yang paling banyak. Kemudian ada pertanyaan juga, manakah perusahaan yang menghasilkan susu kemasan kotak paling sedikit setiap bulannya? Masih ingat ya pembelajaran sebelumnya? Kita cari tahu dulu mana bilangan yang terkecil dan mana bilangan yang terbesar, diurutkan untuk menjawab pertanyaan 2 tadi itu. Kita lihat contoh daripada soal nih. Berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan D? Jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan perusahaan D. Permasalahan di atas, ya, permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan penjumlahan karena pertanyaannya adalah berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan perusahaan D, berarti dijumlahkan. Penjumlahan dapat dilakukan dengan cara susun ke bawah. Letakkan bilangannya yang sejajar sesuai dengan nilai tempatnya. Kemarin kita sudah belajar nilai tempat, ada ribuan, ada ratusan, ada puluhan, dan ada pula satuan. Sejajarkan itu. Lalu jumlahkan sesuai dengan kelompoknya. Kita perhatikan. Cara menyelesaikannya adalah perusahaan A menghasilkan 1.200 kotak. Perusahaan D menghasilkan 3.250 kotak. Pertanyaannya, jumlah susu kotak semuanya. Berarti dijumlahkan. Caranya begini. Kita tulis terlebih dahulu. Perusahaan A menghasilkan 1.200. Kita tulis 1.200. Kemudian perusahaan D menghasilkan 3.250. Maka kita tulis. Ingat, sejajarkan. Ribuannya harus lurus dengan ribuan. Ratusan lurus dengan ratusan. Puluhan harus lurus dengan puluhan. Dan satuan juga harus lurus dengan satuan. Ya, kalian kemarin sudah belajar itu. Penempatan, bilangan, dan kedudukannya. Nah, kalau sudah sejajar seperti ini, lurus seperti ini, tinggal dijumlahkan. Caranya adalah menjumlahkan dengan cara susun, ya, dijumlahkan. Ingat tandanya, ya, penjumlahan. Cara menjumlahkannya adalah dari belakang terlebih dahulu, bilangan satuannya terlebih dahulu. Ya, 0 ditambah 0 sama dengan 0. Ya. Kemudian kalau sudah satuannya sudah dijumlahkan, kemudian di depannya, bilangan di depannya yaitu puluhan. 0 ditambah 5 sama dengan
Kemudian ratusannya, 2 ditambah 2 sama dengan 4. Dan yang terakhir adalah ribuannya, 1 ditambah 3 sama dengan 4. Jangan lupa ketika ribuan harus ada titiknya ya. Titiknya itu di belakang titik ada 3 angka, itu tandanya seperti itu. Ya, maka hasilnya adalah 4.450. Itu caranya. Nah, untuk tugas di rumah, selesaikanlah soal-soal berikut ini ya. Ada di buku kalian. Silahkan bisa dilihat sama pertanyaannya. Yang pertanyaan yang pertama, berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan perusahaan B? Dijawab sesuai dengan contoh caranya. Ya, caranya sesuai dengan contoh tadi, yaitu dengan menjumlahkan seperti ini, menjumlahkan bersusun. Caranya begitu. Ya. Pertanyaan yang pertama tadi, berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan B? Yang kedua, berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan B dan perusahaan E? Pertanyaan yang ketiga, berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan perusahaan E? Pertanyaan yang keempat, berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan B dan C? Dan pertanyaan yang kelima adalah, berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan C? Itu pertanyaannya. Dibuat sesuai dengan contoh caranya. Bersusun. Ya, dijawab di buku kalian masing-masing, di buku tematiknya. Di sana ada ya, pertanyaannya sama. Lalu nanti seperti biasa difoto, lalu diupload melalui Classroom yang sudah tersedia. Baik, mengingatkan jangan lupa ya untuk like dan subscribe serta komentarnya. Terima kasih, itu pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.